Halo, hello, hola. Bertemu lagi dengan saya Leonardo Ali dan ketemu lagi di Diskusi Psikologi. Nah, hari ini bintang tamu kita ini spesial banget teman-teman. Karena kita nyebutnya aja bintang tamu. Pastinya bintang dan memang seorang tamu gitu. Kenapa bintang tamu? Karena beliau ini tidak berasal dari Fakultas Psikologi Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang gitu. Jadi dari luar gitu. Nah, dari mana sih? Langsung saja saya panggilkan. Beliau ini adalah Local Committee Vice President of Outgoing Global Volunteer AIESEC in Semarang. Kita panggilkan Regine Angela. Hai Regine. Hai Ardo, hai teman-teman Disko semuanya. Salam kenal ya, senang banget loh by the way aku diundang di podcast Disko ini. Iya dong, pastinya dong. Itu tapi juga kebanggaan buat kita. LCVP-nya AIESEC loh. Waduh. Kayaknya kita tuh ketemu terus nggak sih? Iya benar. Tadi malam kan juga ketemu. Di mana tuh? Di mimpi indah aku. Aduh. Yeah, kayak gitu loh. Bisa aja ya. Iya dong, pasti dong, bisa dong. Kan ada Regine. Wah. Nah, teman-teman, tidak lupa juga kita menaati protokol kesehatan yang ada. Ada 5M dan salah satunya memakai masker. Nah, kita pakai masker dulu nih. Hai Regine. Hai juga Ardo. Kayaknya kita banyak hai-nya ya. Iya, ini kayaknya 15 menit pertama hai semua ya. Iya, betul banget sih. Kan kita harus bonding dulu. Iya. Nah Regine, AIESEC ini kan mungkin bukan sesuatu yang biasa di kalangan teman-teman Unika gitu. Nah, Regine bisa jelasin nggak sih AIESEC ini apa gitu dan bagaimana struktur organisasi dari AIESEC gitu mungkin? Oke, boleh banget. Jadi sebenarnya teman-teman buat kalian yang belum tahu nih AIESEC itu apa, terus kayak organisasi apa atau masih mungkin out in your hearing ya, kayak masih asing gitu. Jadi actually AIESEC itu adalah organization, jadi organisasi khusus buat youth di mana kita berfokus untuk mengembangkan leadership skill nih di kalangan youth gitu. Di mana vision kita sendiri itu adalah peace and fulfillment of humankind potential gitu. Nah, AIESEC sendiri itu ada di 128 negara nih teman-teman gitu. Jadi kita pengen untuk mengembangkan leadership skill di youth gitu karena kita percaya bahwa leadership itu adalah fundamental things gitu. Oke, berarti memang AIESEC ini tidak hanya ada di Semarang aja ya, tapi memang tadi udah ada di 128 negara gitu. Bener. Memang berarti mendunia ya AIESEC iya, itu betul, ya. Betul. Jadi kayak kita kan nanti dari AIESEC Semarang terus ada AIESEC Indonesia juga yang menaungi beberapa LC yang ada di sini gitu. Oke. Wah, keren banget sih. Jadi buat temen-temen nih, para mahasiswa, itu mungkin sangat dianjurkan malah dari semester pertama masuk ke AIESEC gitu ya. Betul. Biar memang dari awal tuh kita sudah memiliki pondasi menjadi pemimpin yang baik gitu loh. Karena kan setiap semesternya pasti kita berkembang juga kan gitu. Betul. Oke. By the way aku juga joinnya di semester awal. Oke. Jadi waktu itu aku volunteering dan akhirnya aku jadi anggota AIESEC gitu. Jadi AIESECer namanya kalau kita bisa bilang. Oke. Gitu. AIESECer. Dan kebetulan sekarang ini kesibukan aku sendiri itu kan salah satunya jadi Founders International Leadership Academy kan, atau kita sebutnya ILA gitu. Oke, ILA ini menarik sekali nih. Mungkin bisa dijelaskan lagi nggak tentang International Leadership Academy ini? Boleh banget. Jadi ILA atau International Leadership Academy ini tuh merupakan program powered by AIESEC di mana kita itu mau mempersiapkan teman-teman youth untuk jadi international leaders ke depannya. Gitu, di mana kita tuh pengen mengembangkan leadership qualities dari teman-teman sendiri gitu. Gitu sih. Jadi kita programnya itu workshop dan ada peak webinarnya gitu, Ardo. Gitu teman-teman. Oke, berarti memang menarik banget ya untuk kalangan youth yang memang tertarik gitu ya di bidang kepemimpinan gitu ya. Iya, dan kelebihannya lagi nih di sini kita tuh juga ada sistem mentorship gitu loh, Do. Oh. Jadi kayak kalian nggak cuma dengerin session aja dan dah selesai gitu, tapi kalian ada mentoringnya. Jadi kayak misalkan setelah kalian materi, kalian akan lebih memahami lagi karena kan kalian ada pengendapan istilahnya dari materi itu gitu. Apalagi kita kan ada international speaker nih di ILA ini sendiri. Gitu. Jadi kayak misalkan kalian nggak paham tentang apa yang diomongin sama speakernya, dan we can go in deep gitu. Kayak kita bisa tanya-tanya nih sama mentor kita yang pastinya juga expert gitu. Oke, berarti memang International Leadership Academy ini mentornya nggak cuma mungkin orang Indonesia, tapi juga ada dari orang asing gitu. Jadi memang kita
dianjurkan juga untuk bisa belajar bahasa Inggris gitu ya. Jadi Iya. memang banyak sekali yang bisa kita dapetin ya dari ILA ini true. atau Jadi, ILA ini ya. Jadi kalau misalkan di ILA itu ada coach, ada mentor. Kalau mentornya Indonesia, supaya teman-teman yang dari sini kan audiens kita Indonesian dan international kan. Tapi kayak kita pengen supaya lebih mendalami lagi nih gitu. Cuman kalau coachesnya itu ada dari international juga. Kemarin ada dari Taiwan, kemarin ada dari South Korea juga, ada dari India gitu. Wow, menarik banget sih. Kayaknya Sabi nih, aku join ya. Boleh. Nanti langsung calling Regine aja Yes, gimana? boleh banget. Iya kan? Oke. Nah, Regine, tentang leadership ya. Leadership itu kan banyak hal, banyak macamnya gitu. Tapi gimana kalau kita awali dengan problematika yang ada di zaman sekarang gitu loh. Boleh. Apa tuh? Yaitu trust issues gitu. Nah, Oke. trust issues ini kan kayaknya orang-orang masih happening banget kan. Masih kayak, sorry nih aku punya trust issues soalnya sama orang. Nah, kayaknya banyak orang yang merasa orang lain tuh tidak bisa mudah untuk kita percaya gitu loh. Nah, gimana sih kalau misalnya seorang leader itu punya trust issues, tapi terhadap anggotanya sendiri gitu loh. Apa dampaknya gitu? Oke. Sebenarnya kalau dampaknya itu several banget ya, maksudnya banyak banget gitu loh dampak-dampak yang terjadi. Tapi yang paling aku highlight itu kalau misalkan kita punya trust issue, itu jadi nggak bisa jalan aja gitu. Karena kalau misalkan apa-apa kita kerjain sendiri nggak mungkin gitu loh. Karena kita hanya satu orang, terus kayak anggota kalian nganggur gitu aja gitu. Jadi pintar-pintarnya leader adalah, kan sebenarnya tujuan leader adalah kita mengkoordinir anggota-anggota kita supaya kita punya visi yang sama untuk mencapai milestone atau goals yang sama gitu. Jadi kalau punya trust issue sendiri sih menurut aku jadinya jatuhnya malah ngerugiin diri sendiri sih sebagai seorang leader ya gitu. Oke, berarti memang sebuah tim ya. Sebuah tim tuh dibentuk memang awalnya harus dari rasa percaya ya. Yap, betul. Iya. Oke. Nah, kalau dari diri Regine sendiri punya nggak sih trust issues kayak gitu? Ini lebih ke pengalaman kali ya, aku Iya. cerita pengalaman. Jadi back then aku tuh kan sebelum jadi vice president tuh kan aku jadi manager gitu kan. Nah, aku tuh juga dulu punya trust issue gitu loh. Kayak semuanya aku yang bikin concepting, aku yang kayak ngerasa aduh kok member aku rada kurang capable gitu-gitu ya gitu. Kayak aku kurang serak aja karena basically aku emang orangnya perfectionist kan. Dan I want every work is perfect gitu. Nah, maka dari itu kayak kadang aku ngerasa aku harus membatasi diriku gitu loh. Jadi kayak sebenarnya misalkan kalian saat ini masih punya trust issue ke member kalian dan lain sebagainya, it's okay. Karena kita bisa belajar gitu. Gitu sih. Jadi aku pun dulu pernah punya trust issue. Kayak kok nggak berjalan semestinya ya kayak gitu. Jadi kayak gitu-gitu sih. Pernah banget punya pengalaman itu. Oke, berarti pada saat Regine jadi manajer ya. Berarti kan Regine kan punya member nih. Yap. Berarti Regine itu kan kedepannya tuh punya bayangan gitu loh. Jadi ketika member itu sudah disatukan sama Regine sebagai leadernya mereka, pasti kan Regine punya pandangan ke depan. Harus ngapain gitu. Mungkin selama beberapa tahun ke depan ini membership ini atau tim ini mau membawa kemana sih goalsnya tuh mau dibawa kemana kan. Nah itu kan berarti sebenarnya sebagai seorang leader kita kan sudah tahu kan bahwa member yang ini aku pengennya sebenarnya jalannya A, B, C gitu. Nah yang member kedua mungkin D, E, F. Nah kalau dari Regine sendiri bagaimana cara mentolerir keegoisan Regine gitu loh. Maksudnya pasti kan cara orang untuk dapetin goals itu kan beda-beda. Lah kalau misalnya cara yang membernya Regine lakukan dengan apa yang ada di pikiran Regine itu berbeda kayak gimana? Lebih ke membangun toleransi sih. Sikap toleransi kayak setiap orang kan pasti punya capability masing-masing. Dan gak bisa aku paksain kayak oke, dia harus going extra miles kayak gitu. Gak bisa gitu. Kayak setiap orang itu harus membangun mindset bahwa orang itu beda-beda dan every people is unique gitu. Gak bisa kayak kita menyeragamkan orang dengan cara kita gitu. Gitu sih. Jadi kayak bangun aja tolerance mindset. Terus abis itu kalau aku caranya adalah aku clarify. Kayak misalkan kita nggak bisa dong kayak ngerasa kayaknya dia nggak capable deh kayak gini-gini. Tapi sebenarnya dia punya behind reason why she is doing that gitu. Jadi aku rather than marah-marah, aku lebih baik ke nanyain dulu. Jadi kalau misalkan ada suatu masalah, aku tuh lebih ke clarify sih. Lebih ke kayak aku ngomong empat mata, aku tanyain nih ke member aku. Kenapa sih kok kerjanya nggak beres gini gitu. Nah terus aku tahu reasonnya dia, dan aku tahu apa yang harus aku perbaiki dari mindsetnya dia. Gitu. Jadi lebih ke ngelurusin aja. Oke. Gitu. Oke, Aku berarti sih memang gitu. Regine tuh orangnya pendengar yang baik ya? Iya, Wah, kind of. cocok banget nih. Gitu. Kayaknya kita cocok nih. Oh aduh. Soalnya aku lagi kayak Mencari ya? banyak masalah gitu loh.
Tapi masalahnya nggak trust issue sih. Oh, bukan. Mungkin orang yang trust issue sama aku gitu mungkin ya, mungkin. Gitu. Mungkin nanti setelah podcast ini kita bisa cerita-cerita. Wah, ya. bisa banget sih. Apa mungkin cerita nanti kita bisa jadi Podcast juga. Oke, bener. Kayak gitu ya. Next mungkin episode kali ya. Kadung podcast. Nah, kan emang kita udah kadung ngomong-ngomong kan ya. Iya, Kan? betul, Nah, betul. jadi malah jadi podcast Lucu gitu kan. juga ya Ardo ini ya. Iya, harus lucu dong. Kalau nggak lucu kan Regine nggak mau di sini. Oh, Nah, ya nggak sih? Bener nggak sih? Gitu sih. Berarti memang Regine ini adalah tipe pemimpin atau tipe leader yang mentoleransi adanya keberbedaan gitu ya. Yes. Jadi yang penting goalsnya tercapai, terus tugasnya selesai. Yang penting kamu lakukan apa yang apa yang aku inginkan gitu kan. Sebagai leader kan pasti punya, oh goalsku kayak gini. Kamu harus lakuin gitu, persis ya. Tapi gimana kalau malah anggotanya yang punya trust issue sama leadernya? Gitu. Jadi kayak kamu sudah apa ya, memberikan sebuah tugas tapi membernya tuh malah aduh apa sih kok tugasnya banyak nggak banget oke banget. gitu lah gitu. Jadi kayak dia merasa kayak kok semuanya kok dibebankan ke aku ya. Nah gitu. Itu gimana tuh Jin? Sejauh ini sih belum pernah ada ya. Belum pernah ya. Iya, maksudnya dari pengalaman aku sih puji Tuhan belum pernah ada. Cuman kalau misalkan itu terjadi sih harus clarify ya. Aku sebagai leader itu selalu kalau ngasih tugas aku kasih behind reason-nya. Misalkan contoh, coba kamu analisis media partner deh. Reasonnya kenapa sih kok kamu harus analisis? Because kalau misalkan kalian nggak bikin skala prioritas, nanti kalian nggak tahu yang kira-kira potensial untuk kamu masukin sebagai media partner tuh yang mana. Atau media partner ini tuh oke untuk event kita atau enggak, atau suitable with our event or not gitu. Jadi aku selalu ngasih behind reasonnya kenapa. Jadi anak-anakku atau manajer-manajerku juga tahu kenapa aku harus ngasih tugas itu. Gitu. Terus habis itu kalau enggak, kita kan kalau di AIESEC udah punya structure yang jelas, job description yang jelas. Jadi sebelum aku jadi vice president di sini, aku udah nge-breakdown job description mereka apa. Jadi once mereka apply, they know what they doing gitu. Jadi even kalau misalkan udah di state di job description, then mereka nggak boleh ngeluh dong. Gitu. Karena itu memang tanggung jawab mereka ya. Iya, itu memang responsibility mereka sebagai manajer. Gitu. Dan sebenarnya kan melaksanakan tanggung jawab itu memang bagian dari pembentukan leadership ya sih. Betul. Karena kalau misalnya kita aja tidak bisa apa ya, menjalankan tanggung jawab yang dikasih, bagaimana kita mau ngasih tanggung jawab ke orang kan? Kan kayak gitu betul, ya. Betul. Itu kayaknya jatuh ke self leadership sih jatuhnya. Oke, berarti jatuhnya ke self leadership. Ya mungkin Regine sendiri kan yang sudah berpengalaman ya tentang bahwa ada yang tadi disinggung International Leadership Academy gitu. Berarti kan membahas tentang basic-basicnya. Lah basicnya kan salah satunya adalah self leadership. Nah, Regine bisa jelasin ke kita nggak sih? Maksudnya self leadership yang baik itu apa gitu? Oke. Jadi sebenarnya basic kita baik ke step by stepnya jadi leader gitu kali ya. Jadi previously sebelum kita bisa leading people atau mimpin orang lain, we have to lead ourselves gitu. Salah satunya adalah dengan self leadership. Nah, self leadership itu apa? Jadi gimana caranya kita nih sebagai seorang itu tuh bisa mencapai ke objektif kita. Jadi aku percaya nih dari teman-teman Disko nih juga punya tujuan dan goals masing-masing dalam hidup kalian kan. Then the thing adalah gimana caranya kita bisa memimpin diri kita untuk bisa achieving that goals gitu. Jadi kayak pasti kan kalau kalian mau achieve goals itu kan banyak banget pathway-nya kan, atau milestone yang akan kalian lalui gitu kan. Nah, dan kadang tuh belok-belok gitu loh. Nah, caranya adalah gimana cara kita bisa kayak menuju ke goals itu gitu. Path apa yang mau kalian ambil kayak gitu. Gitu sih. Dan kadang kayak kalian kalau mau menuju ke tujuan tuh pasti ada rasa males, terus kayak ada rasa distraction, a lot of things out there gitu kan. Nah, gimana caranya kita bisa mengendalikan diri kita untuk melepaskan distraction itu gitu. Itu kalau self leadership gitu. Dan kayak one thing that I believe self leadership itu adalah fundamental things adalah karena ada kayak kata-kata pendahulu gitu. Dia tuh ngomong gini, mastering in others is strength, but mastering in yourself is the true power. Gitu. Jadi kayak oh iya ya bener ternyata kita harus bisa memimpin diri kita sendiri baru kita bisa memimpin orang lain. Gitu. Karena memang sebenarnya kan seorang leader itu kan memang leader yang baik itu menurutku ya. Kalau menurutku itu adalah orang yang tahu kita tuh mau dibawa kemana gitu loh. Jadi timnya tuh mau dibawa kemana gitu. Jadi kan sebelum aku assemble tim ya, kan aku harus ngerancang dulu gitu. Yes, apa aja sih pekerjaannya gitu. Kenapa kok ada divisi ini? Kenapa kok ada divisi ABC gitu kan? Jadi memang kalau misalnya tema kita kan kali ini kan adalah leadership, leading your own ship gitu. Jadi kayak kita bener-bener
kalau leader itu kan membangun ship-nya sendiri dan menjalankannya gitu sebagai nahkoda. Jadi memang benar banget sih bahwa kita memang harus menjalankan apa yang dikasih sama kita dulu gitu loh, sebelum kita harus ngasih tanggung jawab ke orang lain gitu. Karena apa ya, mungkin kita harus berkaca juga ya, maksudnya nggak bisa kita tuh ngajarin orang lain tapi kita sendiri tidak belajar gitu loh. Yap, Ya nggak betul, sih, kalau orang Jawa ngomong nggak boleh jarkoni gitu. Iya. Iso ngajar, iso ngelakoni kan, iya. itu nggak afdol banget kan. Itu agak slangnya agak awam, agak nggak ngerti nih aku nih. Waduh, Jargon nih, makasih nggak tahu loh. ya. Oh, Baru oke, tahu oke. di podcast ini. Baru tahu ya. Memang disco itu memang Banyak banget singkatan banyak baru banget, ya, banyak banget inovatif emang. sekali Iya, sih anak-anak iya, Unika, iya. keren banget. Diskusi psikologi ya kan. Oke. Jadi memang di sini tujuannya nggak cuma kena di fisik ya, tapi kena di psikologi juga gitu. oke, Makanya mantap. diskusi psikologi Oke, kan keren, kita kan. keren. Kayak gitu sih. Nah, Oke. Regine, berarti kan kamu itu adalah tipe pemimpin yang tadi ya, kita balik lagi adalah kamu punya goals gitu. Nah, goals kamu tuh apa sih di ASEC ini sebenarnya? Kan kamu udah jadi vice president nih. Apakah kamu mau naik lagi? Oh ini maksudnya kayak take a high role gitu ya? Iya, jadi goals kamu aja sih, tapi Kalau- mungkin di ASEC-nya. Kalau for now, aku nggak ada sih goals untuk take a high role gitu, karena aku pengen go to professional work. Karena aku kan udah tahun keempat ya sekarang, semester 7. Cuman kalau back then I reflect ketika aku pertama kali apply as a vice president gitu kan, goals aku sebenarnya cukup simple ya, kayak aku pengen supaya departemen aku tuh bisa extraordinary, giving impact to others, dan bisa kayak kalau misalkan nih kan kita biasanya di AIESEC Indonesia itu kan ada beberapa LC gitu ya, kayak AIESEC Semarang, terus AIESEC Bandung dan lain sebagainya. Aku tuh pengen membawa AIESEC Semarang itu to the top gitu, itu doang sih. Oke. In my department ya, di scope aku gitu. Oke, tadi aku bisa ngambil satu kata nih, kayak be extraordinary gitu. Extraordinary yang dimaksud sama Regine untuk AIESEC di Semarang tuh apa sih? Mungkin contoh konkretnya lah, apa yang sudah Regine bangun dan akhirnya tercapai gitu. Oke, one of them is creating ILA, International Leadership Academy. Right now aku ada di divisi Outgoing Global Volunteer, which means global volunteer. Kita kan harus memberangkatkan orang ke luar negeri untuk they feel the leadership experience gitu kan, dan challenging environment gitu kan. Nah, di masa pandemi ini aku nggak bisa, I'm not able to do that gitu kan. So that's why aku harus mencari sesuatu inisiatif yang bisa have the same essence untuk bisa memperkenalkan loh leadership itu seperti apa modelnya dan apa yang harus mereka lakukan untuk bisa mengembangkan leadership. Dan I created International Leadership Academy which have the same essence. Kita punya international exposure in that, dan mereka juga bisa merasakan kayak oke, dampaknya itu seperti apa untuk pengembangan leadership skill mereka gitu. Oke, berarti memang sebenarnya ILA ini memang harusnya memberangkatkan orang untuk ke OGV. luar negeri gitu ya. OGV, Oh ya, OGV-nya gitu ya. Ya. Berarti ada kendala ya di masa pandemi ini ya. Iya pasti, for Oke. sure. Nah, dari kendala-kendala yang Regine dapetin itu apa sih goals yang tidak tercapai gitu? Maksudnya dari diri Regine, kan Regine mau masuk ke professional work kan. Jadi untuk mencapai goals itu sebenarnya Regine mau melakukan apa sekarang ini? Oke. Kalau sekarang aku kebetulan ini jadi kesibukan aku ya gitu Iya, ya. kesibukan Oke. nggak masalah sih. Gitu. Jadi kalau aku currently sebagai MC juga, karena aku lagi mengembangkan diri untuk ke public figure. Oke. Terus aku juga ngambil proyek dosen karena kebetulan skripsi kan, gitu. Jadi skripsi aku sekaligus ngambil proyek dosen, gitu. Jadi aku jadi asistennya beliau gitu. Oke, berarti memang Regine akhir-akhir ini sibuk banget ya. Lumayan. Nah, tapi gini ya, Jin. Kalau di AIESEC ya, berarti kan Regine kan punya departemen gitu kan ya. Yes. Nah, sebenarnya kita sebagai leader tuh dituntut untuk ada 24/7 nggak sih? Oh, Untuk member kita gitu. it depends on the person. Oke. Kalau aku adalah tipe leader yang I want to be closer with my member. Dan kalau misalkan mereka mau telepon aku up then 12 o'clock, it's okay. Gitu, jadi aku tidak menjaga jarak dengan member aku. Tapi depend sama orangnya. Dan nggak harus kita sebagai leader tuh 24/7 teman-teman. Karena I know semua orang punya limitation because we are human even though we are a leader gitu. Betul. Jadi kalau misalkan kita capek gitu kan, just communicate gitu. Jadi intinya adalah komunikasiin aja. Ketika kalian sakit, ketika kalian capek, then it's okay to take a rest. Jadi daripada kalian kayak merugikan diri sendiri, lebih baik kalian istirahat.
gitu. Dan aku percaya setiap member akan mengerti itu karena kita giving the understanding to the people gitu. Nah, tuh buat teman-teman tuh, kalau capek istirahat tuh nggak apa-apa gitu. Jadi jangan memaksakan gitu Yep, ya. true. Aku mau ngerjain editornya nih. Nah ya kan. Soalnya kan audiens kita kan banyak. Iya, Audiens betul. kita tuh banyak, nggak cuma fakultas psikologi, tapi pasti seunika tuh akan nonton gitu loh. Yes, betul. Ya Being kan? produktif itu nggak selalu kayak kita ya udah produktif terus menerus, nggak. Kita ada waktunya untuk kita punya waktu untuk diri kita, me time gitu kan. Ada waktunya kita harus istirahat. Jadi kayak gimana caranya bisa self management yang baik. Nah, self management tuh. Iya. Bener banget sih. Maksudnya Mungkin bisa karena next podcast kita ya self iya, management. bener banget sih. Iya. Berarti harus ada part 2 nggak sih? Part 2 sih. Iya, jadi untuk ya, nanti saya minta tolong lah ya ada part 2 gitu ya. Siapa tahu ada part 2, part 3 gitu. Iya, boleh. Atau Dan mungkin, saya juga pembicaranya gitu ya. nah iya, mungkin part time. Waduh, enggak dong, masa part Agak time. beda nih Iya, Bapak ya. agak beda ya. Nah, Regin, kita lanjut ya. Bahwa sebenarnya aku masih pingin bahas kendala sih. Jadi gini loh, kalau kita leading our own ship gitu ya, kan pasti sebuah kapal itu kan terombang-ambing. Nah, gimana cara Regin untuk tidak hanya self management tapi juga ngatur apa ya membernya gitu kan banyak banget kan pasti kan true. Semarang gitu. Jadi caranya untuk Regin tuh ngatur habis ini ke sini, habis ini ke situ gitu loh. Jadi tuntutan seperti itu kan pasti kan ada. Belum lagi Regin juga ingin menjadi public figure. Berarti kan harus membangun personal branding juga. Habis itu Regin kan juga mengambil proyek dosen. Jadi banyak banget yang dilakuin gitu loh. Apa yang Regin lakukan biar semuanya itu terlaksana gitu loh, Jin? Oh, oke. Sebenarnya lebih ke stress management jatuhnya ya. Iya. Biar nggak stres juga. Oke. Jadi sebagai seorang leader tuh harus punya stress management yang baik juga. Terus kalian tuh kalau aku ya melihat sesuatu itu nggak drama aja sih. Aku tipe orang yang kayak make it simple. Aku mager soalnya kayak harus ada drama-drama dalam kehidupan. Betul. Gitu, jadi kayak misalkan when it goes to, aku selalu bedain when it goes to profesional aku marah-marah, tapi kalau misalkan goes to personal ya udah biasa aja. Ya. Gitu. Dan aku kalau misalkan marah tuh juga lebih ke ngomel aja sih, kayak misalkan ini kenapa kok kayak gini mau diselesain kapan kayak gitu. Oke. Nah terus kalau misalkan biar itu tercapai adalah make it simple. Nah jadi di AIESEC itu kita punya namanya tim standar. Nah ini kenapa di AIESEC itu kita bisa belajar tentang leadership, because we have the standard. Jadi kalian bisa tahu nih gimana caranya treating people untuk bisa mencapai atau achieving goals. Tim standar itu ada di tahap-tahapnya, ada 3 tahap, namanya building, performing, sama akhirnya itu di closing. Gitu. Jadi kita ketika building tim itu harus apa aja sih yang dilakuin, itu ada di tim standar semua. Gitu. Jadi kita punya standar basicnya. Terus performing, apa yang harus kita lakukan. Gitu. Terus habis itu ada di closing. Nah salah satunya adalah ada namanya O2O. O2O itu kan kayak person to person kan. They talk about their expectation, they talk about their problem in person gitu kan selama ada di tim. Dan kita sebagai team leader nggak cuma memperhatikan dia as a professional, kayak ya udah sebagai member gue dia kayak gitu. Tapi kita harus ngelihat dia sebagai as a person gitu. Kesibukan apa, kendala apa yang harus dia miliki gitu, yang dia miliki gitu kan saat ini. Dan kita try to solve it. Nah itu kan sebenarnya takes time kan, karena memberku tuh nggak cuma 1 gitu, memberku tuh ada 16 gitu, even kayak kalau sama staff ya, ada 5 manajer sama 6, pokoknya total 16 lah ya. Nah itu kan capek ya. Nah I make it simple, kayak misalkan ketika aku nggak punya waktu untuk take appointment gitu sama mereka, then I make form gitu. Jadi aku bikin form yang mereka bisa typing down aja, mereka tinggal curhat dan lain sebagainya, and then aku VN. Gitu. Atau misalkan ada yang bisa ketemuan sama aku waktu acara-acara offline gitu kan, kemarin sempat ketemu sama wali kota Bogor gitu kan. Nah terus ada member aku di situ dan kita O2O ngobrol aja biasa kayak gitu. Sebenarnya itu basically untuk nge-engage aja mereka untuk tetap ada di tim. Oke. Gitu. Jadi just make it simple, hal-hal yang bisa kita lakuin. Terus yang kedua adalah bikin milestone sih untuk mencapai suatu tujuan. Kalau di aku kan ada widely important goals namanya. Itu adalah tujuan besar yang akan kita capai bersama atau vision aku gitu kan. Then how to make it adalah kita bikin milestone nih, kayak strategi apa sih ke depannya. Kan pasti step by step kan. Di setiap bulannya pasti kita punya namanya monthly planning gitu. Dan kita tuh biasanya kalau sebagai seorang vice president kita ada namanya semesterly planning, quarterly planning, sama monthly planning. Jadi semua step by stepnya itu kita selalu lakukan sebagai vice president gitu. Wow, berarti memang Regin ini
dalam kepemimpinannya tuh bener-bener semuanya dilakukan step by step ya. Karena kan Regine orangnya perfeksionis gitu kan ya. Iya, oke. Yes, Nah, betul. tema besar Disco itu ya sebenarnya adalah be the best version of yourself. Yes, Nah, true. Regine itu berarti cara menjadi yang terbaik itu adalah menjadi perfeksionis berarti. Iya nggak sih? Perfeksionisnya tuh gimana kalau Regine? Perfeksionis tuh maksudnya kayak aku pengen semua kayak look up ini detail gitu loh. Oke. Jadi kayak misalkan mungkin beberapa manajer aku nih kalau nonton ya ntar ya pasti dia kayak agak geram gitu ya. Iya. Karena kayak misalkan sesimpel grammarnya salah. Oke. Itu aku selalu tegur. Terus kayak iya. fontnya nggak sama nih. Ah iya. Nah itu aku selalu tegur. Kayak misalkan ini harusnya di bold, ini bold harusnya ini di italic, kayak nggak di italic, dan aku bakal omelin gitu. Oke, berarti Cuman lanjutkan. cuman kalau di akhir-akhir nih kayak udah mereka kan udah tahu cara kerja aku kan di awal. Jadi istilahnya aku tuh kayak apa ya? Aku tuh educate dulu di awal, kayak bener-bener strict banget di awal. Tapi kalau misalkan udah ke belakang-belakang, they know how to work, gitu kan. Face worknya kayak gimana? Kan pasti mereka akan paham. Jadi di akhir-akhir aku nggak terlalu yang cuma supervisi aja gitu di akhir. Oke. Wow, berarti memang Regine perfeksionis in a good way gitu ya. Jadi memang Regine ini ingin membangun tim yang benar-benar semuanya itu dikerjakan sedetail mungkin gitu ya. Yap. Oke. Aku mulai mulai mendapatkan bahwa tadi ada yang namanya building, performing, terus ada closing itu. Jadi ya. benar-benar 3 hal itu sebenarnya udah kunci banget gak sih? Iya, betul. Iya kan, Team kunci building. banget untuk memimpin sebuah tim gitu loh. Karena pertama kita building itu kan berarti kan kita membangun dulu timnya ini, environment-nya tuh mau dibawa kemana gitu loh. Culture-nya seperti apa? Iya, bener banget. Jadi misalnya setiap jam 8 kita harus kayak gini misalnya kayak Yap, gitu. Mungkin betul. bisa kan. Jadi culture seperti itu yang mungkin menjadikan kebiasaan yang baik juga gitu nggak sih? Yes, betul. Iya. betul. Terus ada performing itu kan berarti kita harus tahu nih setelah kita merancang kita eksekusinya kayak gimana ya kan? Karena kan sebagai sebuah tim kan kita juga eksekutor, Yap. bukan cuma merancang aja gitu kan? Kan harus tercapai gitu lah, closingnya Iya, itu di goalsnya itu tercapai gitu, dan akhirnya Regine ini membuat ILA gitu. Wah, keren banget sih. Aduh, terima kasih. Keren banget Tapi sih. kalau keren-keren aja harusnya daftar sih. Wah, iya sih. Jadi mungkin bisa promosi. Yes, boleh. Ntar ya guys, jangan lupa daftar ya. Iya, untuk teman-teman ya yang makin penasaran sama Isaac, langsung komen aja di bawah. Iya, Gitu betul. ya. Langsung komen di bawah. Buat teman-teman yang ngedengerin di Spotify, kan ada juga di Spotify Oh, ini ya. keren banget loh. Iya, Disco jadi ada ini. di 2 platform gitu. Ada di Spotify dan juga YouTube BMF Psikologi. Wah, keren Nah, banget. kayak gitu. Jadi buat Mungkin bisa teman-teman di-follow juga kali ya Instagramnya Isaac Semarang. boleh banget banget. sih. Ya. Jadi nanti langsung follow IG-nya Isaac Semarang. Isaac Semarang. Terus follow IG-nya BMFC. ILA.idn. Oh, BEM juga ya? Iya dong. Iya, benar. Nanti akan ada di bawah sini ya. Oke, Agak dikasih di repotkan caption editor ya. Di Iya. chat box aja, di description. Nah, bener Yes. banget gitu sih. Nah, Regine, untuk menutup nih, kayaknya tadi aku lihat ada panitia yang udah melambaikan tangan gitu. Kayaknya baterainya udah mau habis. Tapi bukan baterai kamera sih, mungkin lebih ke baterai semangat. Iya. Oke, Regine, mungkin ada nggak sih closing statement dari Regine tentang leadership ini gitu? Tentang apa sih kesimpulannya gitu? Oke, by the way buat teman-teman, saran dari aku adalah everybody is a leader. Karena kita adalah leader of ourselves. Dan leader is not born because leader is made. Jadi kalau kalian saat ini belum bisa jadi leader yang baik atau kalian pengen belajar jadi leader, kalian nggak usah takut. Kalian tetaplah terus berproses karena semua itu terbentuk karena proses. Oke. Itu aja. Berarti percaya proses. Percaya proses. Iya nggak sih? Yap. Oke, sekian diskusi psikologi pada pagi hari ini, ya pagi, siang, sore, malam, ya Iya, kan? karena terserah. nggak tahu ya, Iya kan, mereka kita kan nggak tahu nih yes. audiens teman-teman nih lagi nontonnya waktu Waktu apa, nih? apa, mungkin gitu. mungkin lagi waktu healing, Mau tidur mungkin. juga, Ya, mungkin iya, ya kan. Jadi oke. mungkin buat teman-teman terima kasih banyak Ya, Regine terima kasih juga ya karena teman-teman. sudah menyempatkan datang di podcast kita ini. Ya nggak sih, ada Tanaman tanaman-tanaman juga ya. ya, biar ada O2-nya. Iya, Biar bener pinter banget. kita di sini Iya, sebenarnya ya, bener banget. semuanya. Jadi memang pembahasan kita ini memang dibentuk oleh environment juga. Iya, ini contohnya. Oke, terima kasih Regine. Terima kasih juga Ardo. Terima kasih Udah juga untuk diundang. teman-teman yang sudah nonton dan yang teman-teman yang sudah mendengarkan ya, kan di Spotify juga ada. Iya, mungkin bisa follow aku juga kali ya di Instagram aku Reginansila SP, dan aku bakal kasih beberapa education juga kok di Instagram aku. Jangan lupa follow ya.
Oke, jangan lupa juga follow BMF Psikologi. Yes, dan juga Ardo_Ledriki. dan juga Isaac Semarang dan tentunya ila.idn. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa. Dadah.